Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ahlan mau wasahlan. tanya amalan apa yang bisa kita lakukan, terutama perempuan yang sedang haid di 10 hari bulan Zulhijjah, Ustadz? Nah, subhanallah jamaah. Ya, jadi memang perempuan itu ada yang berbeda dari sisi amalan dibandingkan laki-laki. Kalau kita lihat secara umum, semua amal soleh yang bisa dikerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan perempuan itu adalah sholat dan tawaf ya. Kalau bicara sholat dan tawaf, itu dia nggak bisa ngerjain di 10 awal Dzulhijjah ini. Dan puasa tadi ketika dia datang bulan. Sholat, puasa, dan tawaf. Yang memang ada kewajiban di sana harus suci. Adapun amalan yang lainnya tetap bisa dikerjain. Oleh karena itu ketika perempuan ini dia nggak sholat, ya udah gantikan dengan istighfar. Ya, kita bicara sholat, berapa menit sih sholat? Biasanya sholat ya 10 menit, anggap sama persiapannya 15 menit. Ya udah engkau gantikan waktu-waktu itu dengan berzikir, beristighfar, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu tersebut. Salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus gimana kalau puasa? Gantikan puasa. Kita kan nggak puasa, Ustaz. Ingat, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan buka untuk orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala dia. Maka bisa dikerjakan nih oleh perempuan. Ketika dia nggak puasa, dia lihat anak datang bulan. Ya Allah ya, sayang banget nggak bisa puasa Arafah umpamanya. Ya udah, engkau berbagi buka untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian buat ibu-ibu yang punya utang puasa. Nih, engkau niatkan puasa di 10 awal Dzulhijjah ini, niat qadha, membayar puasanya. Walaupun nanti ketika tanggal 9 engkau niatkan puasa Arafah, bukan qadha, puasa sunnah. Ini kesempatan, engkau berpuasa di hari-hari terindah, bayar hutang lagi. Maka mungkin itu yang bisa dikerjakan. Berkaitan dengan membaca Al-Quran Karim, memang mungkin ada khilaf di antara para ulama apakah wanita yang datang bulan boleh baca Al-Quran Karim atau tidak. Ada pendapat mungkin yang lebih kuat, perempuan itu nggak boleh pegang mushaf. Tapi untuk membaca Al-Quran Karim tetap diperbolehkan bagi yang sedang datang bulan tanpa menyentuh mushaf, tanpa menyentuh Qurannya. Dia bisa pakai gadget ya, dia pakai handphonenya atau iPad-nya, dia bisa pakai itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Saya mau bertanya mengenai yang tadi Pak Ustadz pernah bilang mengenai bulan Zulhijjah. Waktu saya kecil, yang saya tahu mengenai bulan Zulhijjah itu adalah bulannya haji. Jadi ada anggapan hanya mereka yang sudah berhaji saja yang melaksanakan ritual-ritual yang ada di bulan tersebut. Apakah memang karena pemahaman tersebut ya Pak Ustadz ya, makanya bulan Zulhijjah seperti yang tadi Pak Ustadz bilang dianggap biasa saja daripada bulan-bulan lainnya, misalnya Ramadan gitu loh. Betul. Subhanallah ya. Iya jemaah, ini menarik sekali ya. Jadi mungkin tersebar di masyarakat bulan Dzulhijjah itu ya untuk jemaah haji. Ya bisa jadi itu menjadi penyebab. Mungkin orang yang di sini karena dia nggak berangkat haji, ya udah biasa-biasa aja. Padahal keutamaan itu adalah keutamaan mutlak, umum. Hanya saja ada amalan-amalan yang khusus jemaah haji. Kalau kita bicara wukuf di Arafah, itu khusus jemaah haji. Yang kata Nabi SAW, bagaimana Allah mengampuni orang-orang yang berada di sana. Allah bangga dengan hamba-hambanya yang datang dari berbagai penjuru dunia di padang Arafah. Memang itu khusus untuk jemaah haji. Tapi tanggal 9 Dzulhijjah ini, para ulama berpendapat bahwasanya doa mustajab itu untuk seluruh umat manusia yang haji dan yang tidak haji. Yang sabda Nabi SAW, khairu du'ai Arafah, khairu du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah.
Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya yang dibaca oleh aku dan nabi-nabi sebelumku pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat doa mustajab di Arafah itu hanya untuk yang wukuf di Arafah, untuk jemaah haji. Tapi ulama lain berpendapat enggak. Memang yang wukuf di Arafah dapat dua kemuliaan. Kemuliaan hari dan kemuliaan tempat. Yang tidak wukuf dapat satu kemuliaan. Itu kemuliaan harinya. Hari itu Allah berbangga. Kemudian juga dianjurkan puasa di sana. Yang nggak haji puasa, yang haji malah nggak puasa. Jadi kayak bicara puasa Arafah itu untuk yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji dianjurkan untuk tidak berpuasa karena mereka sedang sibuk beribadah di sana. Jadi wallahu a'lam, mungkin juga bisa diterima ya, ada masyarakat yang beranggapan bahwa kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini adalah untuk yang berhaji. Padahal kalau bicara bulan haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu bulan haji. Yang Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Memang puncaknya tanggal 9 yaitu wukuf di Arafah, dan tanggal 10 Idul Adha penyembelihan kurban. Jadi ini yang perlu diluruskan mungkin jamaah ya. Karena sejatinya hadis itu umum. Makanya pertanyaannya sahabat kan, apakah jihad fi sabilillah itu tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan jihad pun tidak sebanding. Dan kalau kita lihat prakteknya Abdullah bin Umar dan prakteknya Abu Hurairah di 10 awal Dzulhijjah, mereka berangkat ke pasar. Ya. Menunjukkan tentang keutamaan beramal soleh di awal Dzulhijjah ini. Kalau kita juga melihat bagaimana prakteknya sahabat Nabi, Hafsah ya, istri Nabi radhiyallahu taala anha, terus prakteknya para tabi'in. Mereka itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, seperti Ibnu Sirin. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena menganggap itu memang bukan untuk jemaah haji, tapi untuk keumuman manusia. Dan semoga dengan kajian ini orang semakin paham bahwasanya hadis itu hadis umum dan bukan hanya berkaitan dengan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kalau kita melihat ya, ini salah satu bentuk rahmat Allah yang begitu luasnya. Yang haji dapat banyak pahala di sana. Terus kita nggak berangkat haji, Allah juga kasih bagian pahala kalau engkau mau mengambilnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak Bu atas masukannya. Ana rasa mungkin itu menjadi salah satu sebab ya di masyarakat kita. Syukron. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, anak-anak di sekolah itu kan terkadang diminta untuk dihimbau untuk iuran. Jadi misalnya satu kelas ini satu kambing gitu, jadi anak-anak misalnya ada 30, jadi berapa dikumpulkan nanti menjadi satu kambing. Itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Terima kasih. Siap, barakallahu fikum. Iya jemaah, bicara kurban ya, alhamdulillah ini. Ini ada pelatihan kurban buat anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya satu kambing itu satu orang. Atas nama satu orang. Satu ekor sapi bisa untuk 7 orang. Begitu pula onta. Yang terbaik satu ekor onta 1 orang. Jadi yang terbaik itu satu ekor onta, satu yang berkorban. Buat dia, anak yang berkorban. Tapi memang dia niatkan buat dirinya dan keluarganya. Tapi tetap yang berkorban 1 orang. 1 ekor sapi. Itu yang termulia. 1 ekor onta. Setelah itu turun 1 ekor sapi. Setelah itu 1 ekor kambing. Setelah 1 ekor kambing baru 7 ekor onta yang buat 7 orang atau 7 ekor onta. 1 ekor onta untuk 7 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sedangkan kambing nggak bisa dibagi 30 orang. Kambing hanya untuk 1 orang. Terus yang dilakukan oleh anak-anak itu, ya dia belajar berkurban, bukan berkurban. Karena memang itu milik 30 orang kambingnya. Jadi kambingnya kambing daging. Cuma mereka merasa ini di hari lebaran ya potongnya, mereka jadi semangat gitu ya. Jadi bukan kurban. Kecuali kambing itu nanti diberikan kepada 1 orang. Urunan 30 orang. Siap. Dapat 1 ekor kambing harga 2,5 juta.
Lalu kita katakan nih, kita berikan kepada guru fulan, Pak Guru, ini buat kurbannya Pak Guru. Jadi mereka sumbangan untuk membeli hewan kurban, tapi yang berkurban adalah guru mereka. Itu diperbolehkan. Terus mereka anak-anak nggak berkorban, anak-anak sumbangan untuk beli hewan kurban. Siapa yang berkorban? Ya satu orang yang dipilih. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi kalau memang mau di sekolahan itu latihan, mereka latihan ngumpulin duit, nanti setelah dapat 1 ekor kambing, anak-anak menghadiahkan kambing tersebut untuk salah seorang guru. Fadhol Pak Guru, ini kurban atas nama Pak Guru. Dari mereka. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau 30 orang satu kambing ya, dibikin 30 orang nggak bisa satu kambing atas nama satu orang. Hada wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Oh ya Ustaz, misalkan untuk orang tua yang udah meninggal gitu Pak Ustadz, itu masih wajib atau boleh nggak kita atas namain kurban gitu? Atau kalau misalkan ayah udah meninggal tapi ibu masih ada pengen kurban tapi ya udah satu kambing misalkan berdua gitu atas nama ayah sama ibu. Iya jamaah. Memang satu keluarga itu cukup 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Tapi yang berkorban tetap satu orang ya. Artinya kalau istri yang punya kambing, udah anak potong, semoga semuanya dapat pahalanya, nggak masalah. Tapi dia tetap satu orang. Adapun berkorban untuk yang meninggal dunia, diperbolehkan orang itu berkorban untuk orang tuanya. Tapi kalau dia punya orang tua 2, bapak sama ibu, ya harus satu-satu. Buat ibunya 1, buat bapaknya 1. Nggak bisa 1 dibagi 2. Ini kalau bicara kurban. Tapi kalau bicara sodakoh beda lagi. Kita 1 ekor kambing, niatnya sodakoh buat bapak dan ibu. Itu niatnya pahala sodakoh nantinya. Tapi kalau bicara kurban, maka 1 orang 1 ekor kambing. Umpamanya keluarga kita nggak mampu ya, dan bicara kurban jamaah, kurban ini sebenarnya nggak mahal ya, nggak mahal. Kita aja yang mahal-mahalin. Artinya ada batas minimal. Domba itu umur 6 bulan lebih. Kalau kambing itu umur 1 tahun lebih. Sapi itu umur 2 tahun lebih. Onta itu umur 5 tahun lebih. Nah, kalau bicara domba, mamanya Ana bisa beli 1 ekor harga 5 juta. Tapi Ana kepingin sih, abah Ana juga kurban, ibu Ana udah kurban, udahlah. Itu yang harga 5 juta Ana bagi 3. Jadi 1 buat bapak, 1 buat ibu, 1 buat Ana. Jadi dapat harga 1.700.000-an umpamanya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Dan 1 keluarga boleh, sekali lagi 1 kambing itu diniatkan, ya Allah ini buat aku dan keluargaku. Pahalanya maksudnya, yang korban tetap 1 orang. Dia berharap pahalanya keluarganya dapat bagian pahala tersebut. Diniatkan yang hidup yang mati juga nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau mau diniatkan khusus, maka harus 1 ekor untuk 1 orang. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam Afwan, mau warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Nah, silahkan Ibu. Untuk pembagian hewan kurban, kalau nggak salah kan sekitar 1/3 ya Pak Ustadz. Ini pernah, saya tuh pernah mendengar, pernah kejadian waktu itu, misalnya si A ini korban sapi. Terus kemudian dia udah dapat bagiannya. Ketika dapat bagiannya itu, beliau ini menginginkan ingin merasakan kambing gitu Pak Ustadz. Apakah boleh Pak Ustadz dalam pembagian itu dicampur-campur? Dan kemudian beliau juga bilang, saya juga pengen dong bagian yang buntutnya sapi, terus kemudian saya dikasih sedikit daging kambing ya gitu. Seperti itu boleh nggak ya Pak Ustadz, permintaan-permintaan seperti itu dari yang berkurban? Afwan Pak Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Iya jamaah. Iya, kalau bicara kurban, tadi kita baca di surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'atimul qani'a wal mu'tar. Bagikan bagikan daging kurban itu kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fakir ya. Kita disuruh berbagi kepada mereka. Tapi bagaimana sih pembagian kurban itu? Yang pertama, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ya. Dari bagian kurban kita, kalau kita kurban 1 ekor kambing, tetap harus ada yang disodakohkan. Tetap harus ada yang disodakohkan, yang diperintahkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah itu tetap harus ada. Berapa? Terserah, 2 kilo, 3 kilo, mau 1/3 silahkan. Jadi kita kalau potong kambing, mamanya Ana potong 1 ekor kambing, nggak harus di masjid, ingat.
Jadi nggak harus kita itu ikut acara kampung, bawa ke sana. Enggak, kita potong di rumah, nggak apa-apa. Ini ibadah pribadi kita. Kita potong tuh kambing. Umpamanya Ana mau bagi Ustaz, karena Ana memang juga orang nggak punya umpamanya. Yang Ana mau bagiin cuma paha depannya aja Ustaz. Ya udah, sisanya mau diambil tafadhol. Jadi nggak harus sepertiga. Jadi itu anjuran, sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disodakon, sepertiga disimpan umpamanya. Bisa seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita hanya ingin berbagi sedikit, karena kita memang juga orang susah, tapi juga kepingin kurban Ustaz. Silahkan korban Anda bagikan kepalanya aja Ustaz, Anda kasihkan orang sama kikilnya, yang sisanya mau Anda makan. Nggak apa-apa. Karena ibadah ini bukan ibadah berbagi, bukan ibadah berbagi ya. Ibadah ini ibadah mengucurkan darah sebagai bentuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya ikut. Soalnya kalau kita bicara ibadah sedekah, kita bisa beli daging di pasar. Kita bisa beliin lulur dalam yang enak, kita bagiin sama orang-orang ya. Kalau itu ibadah sedekah, tapi kan ibadah menyembelih beda lagi gitu. Makanya boleh engkau makan sepertiganya engkau simpan, sepertiganya engkau bagikan. Intinya di satu bagian kita harus ada yang disedekahkan. Baik. Kembali kepada pertanyaan Ibu. Gimana kalau dia pesan sesuatu? Nggak apa-apa. Di bagian hewan dia ya. Kalau dia nggak nyembelih sendiri, titip ke masjid. Kalau dia di rumah ya bebas, dia mau ambil apanya terserah dia. Tapi kalau sudah taruh di masjid kan enak gak enak, kita malu sama panitia kadang-kala. Pamannya Afwan, Ana minta ekornya sapi gitu ya. Kan 7 orang nih. Ya udah 7, satu sapi itu 1 ekornya itu dibagi 7 mamanya. Nggak apa-apa dia mau minta, itu nggak apa-apa. Bagaimana dengan meminta korbannya orang lain? Ya tinggal minta. Namanya orang minta, kadang-kala dikasih, kadang-kala enggak. Tapi yang jelas itu bukan bagian hewan, bagian kurban antum. Jadi kalau kita Ana, kalau boleh Ana dikasih kambing ya. Jadi itu permohonan kepada panitia sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya jangan sakit hati. Kadang-kala kan orang Ana ini sudah kurban di sana, cuma minta ekor nggak dikasih, ini itu. Akhirnya kita jadi, ya takut amalan kita nggak diterima akhirnya. Kalau ada seperti itu, ya udah. Kalau memang ingin nggak ada orang lain tahu, dan ini bicara ikhlas juga jemaah. Kalau antum punya kambing, taruh di rumah, potong di rumah, nggak ada yang tahu. Suami suruh motong, Mas, sebelain Mas. Anak-anak suruh ngulitin. Aduh, anak kadang nggak tahu ngulitin, belajar ngulitin. Ada YouTube sekarang, bagaimana ngulitin kambing. Setelah itu masukin kresek, anaknya suruh kirim ke fulan. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Sehingga kita bebas memilih bagian mana yang kita akan ambil gitu. Yang penting jangan yang jelek-jelek yang dibagikan ke orang. Hada wallahu a'lam bishawab.